Peresmian bangunan sekolah Kolong Dusun Bara yang akan dilakukan Bupati Maros Haidir Syam harus ditunda. Hal ini dikarenakan dalam perjalanannya rombongan Pemkab Maros terjebak banjir bandang. Di tengah kondisi hujan yang deras, rombongan Pemkab Maros terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 3 km dengan medan yang cukup terjal. Lokasi peresmian sekolah yang berada di Dusun Bara merupakan salah satu daerah terpencil di Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompo Buluk, Sulawesi Selatan. Rombongan terpaksa menghentikan perjalanan. Banjir menggenangi sungai menjadi satu-satunya akses menuju sekolah. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil evakuasi satu jenazah korban banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jumlah korban meninggal menjadi 16 jiwa, 4 lainnya masih dalam pencarian. Satu korban banjir bandang di Kepulauan Siau berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari Brimob dan TNI Angkatan Laut. Jasad korban ditemukan terjepit di antara material batu, pasir, dan batang pohon di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari data BPBD setempat, banjir bandang dan longsor menyebabkan 16 meninggal dunia, 18 luka-luka dan 4 orang hilang. Sementara 261 warga harus mengungsi. Kegiatan sekarang ada pencarian, juga ada membersihkan puing-puing yang ada di sana supaya jalur di sana bisa terbuka kembali. Ya. Kelompok remaja yang terlibat tawuran kocar kacir saat dibubarkan polisi di Jalan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Para pelaku tawuran kabur meninggalkan senjata tajam dan kendaraannya. Kalau kalian sama gini sama aja. Udah, tenangin dulu biar kita kesana, paham? Jangan kayak begitu. Polisi bahkan sempat bersih tegang dengan warga saat mengusir sejumlah remaja. Polisi mengamankan sejumlah pelaku tawuran ke Polsek Tambora untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyita senjata tajam celurit berukuran besar. Polisi mengimbau untuk seluruh elemen masyarakat untuk dapat menjaga dari gangguan Kamtibnas dan segera menghubungi call center 110 respon cepat Polres Jakarta Barat jika adanya gangguan Kamtibnas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Ini Pak, tolong Pak kesini Pak. 3 bangunan kontrakan di kawasan padat penduduk Jalan Semar, Cimanggis, Kota Depok ludes terbakar Selasa malam. Api padam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Menurut salah seorang warga, api berasal dari korsleting listrik saat pengisian daya HP di rumahnya. Sempat mencoba dipadamkan namun gagal dan api membesar hingga menghanguskan 2 bangunan kontrakan lain beserta isinya. Tidak ada korban jiwa, pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. Namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik api membakar salah satu kios di kawasan Pelabuhan Nusantara Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kencangnya tiupan angin serta material bangunan yang mudah terbakar membuat api membesar dan menghanguskan 20 kios lainnya. Dugaan sementara, api berasal dari kompor salah satu kios. Angkat, bawa ke sana, ketolong ke sana. Seorang nenek nyaris menjadi korban, namun berhasil diselamatkan pedagang dan warga. Api baru berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat dan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Yung Rizky, Adi Eba, A-News melaporkan. Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di Kota Pasuruan, Jawa Timur diwarnai keributan. Salah satu pedagang mendorong dan memaki petugas Satpol PP saat lapak dagangannya dibongkar.
Keributan ini terjadi saat petugas Satpol PP Kota Pasuruan, Jawa Timur menertibkan pedagang kaki lima di area trotoar Pasar Besar dan depan stasiun kereta api. Keributan berawal saat salah satu pedagang mendorong dan mencaci maki petugas dengan kata-kata kotor. Bahkan ia sempat menantang petugas untuk berkelahi karena menolak ditertibkan. Pedagang lainnya juga emosi dan membanting barang-barangnya. Padahal pedagang lainnya telah membongkar sendiri lapak dagangannya secara sukarela. Setelah bernegosiasi dengan pedagang tersebut, akhirnya petugas berhasil merelokasi lapak pedagang dengan lancar. Rencananya petugas akan membangun pos di sekitar pasar dan stasiun untuk mencegah pedagang yang akan kembali berjualan lagi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, bentrokan antar dua kelompok geng bersenjata tajam terjadi di Jalan Angkatan 45, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Aksi saling serang tersebut sempat terekam video warga dan viral di media sosial. Bentrokan antar dua kelompok geng bersenjata tajam terjadi di depan Mall Palembang Square, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Selasa 6 Januari 2026. Dalam rekaman video terlihat salah satu kelompok menggunakan mobil sementara kelompok lainnya melakukan pengejaran. Satu orang tertinggal dan menjadi sasaran serangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya salah seorang korban mengalami luka bacokan senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapat perawatan medis. Salah satu warga Purwanto mengatakan bentrokan berlangsung cukup singkat. Sementara itu, Kompol Rifan Wijaya Kapolsek IB1 Palembang membenarkan peristiwa sadis itu. Belum diketahui pasti apa penyebab bentrokan dan masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari CCTV belasan puluhan lebih kali serang. Belum tahu kita. Dalaman lagi. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan barang bukti 2 bilah senjata tajam jenis parang tidak jauh dari lokasi bentrokan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 6 pelaku perang petasan yang berujung 1 orang tewas di Kota Makassar ditangkap polisi. Berawal hanya karena lokasi jualan kekasihnya terkena tembakan petasan, cekcok yang berujung pengeroyokan menggunakan senjata tajam pun terjadi. Perang petasan terjadi di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perang petasan ini bahkan merenggut 1 orang korban jiwa. Seorang pemuda usia 19 tahun, warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban tewas akibat dikeroyok oleh para pelaku menggunakan senjata tajam. Kejadian ini diketahui bermula saat korban berada di lokasi jualan pacarnya dan tidak terima terkena tembakan petasan di saat perang petasan berlangsung di lokasi. Pasca kejadian, polisi yang tergabung dari Unit Opsnal Polsek Makassar serta Unit Jatanras Polrestabes Kota Makassar akhirnya menangkap kawanan pelaku berusia rata-rata di atas 15 tahun hingga berusia 25 tahun di beberapa wilayah di Kota Makassar. 31 Desember ini terjadi pada saat mereka sedang main petasan, ya, lalu ada tawuran antar mereka. Sehingga terjadi penganiayaan. Satu orang korban ini lalu meninggal dunia karena dikeroyok secara bersama-sama. Guna pemeriksaan lebih lanjut, 6 pelaku yang telah ditetapkan tersangka oleh polisi dijerat dengan KUHP lama di pasal 170 dan pasal 351 berikut 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga telah menyita barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau yang digunakan pelaku menikam korban saat melakukan pengeroyokan secara bersama-sama di muka umum hingga korban merenggang nyawa. Pemirsa, tim Busreskrim Polsek Sukolilo, Surabaya berhasil menyergap 2 orang pelaku pencurian sepeda motor yang baru beraksi di sebuah rumah kos. Kedua pelaku ditangkap di tengah jalan saat hendak menjual motor curian ke penadahnya.
Beginilah detik-detik penangkapan kedua pemuda pencuri sepeda motor saat ditangkap tim Buser Reskrim Polsek Sukolilo, Surabaya di kawasan Jalan Kaliwaron, Surabaya pada Selasa dini hari. Keduanya disergap polisi ketika hendak membawa sepeda motor curian ke penadahnya di Madura. Penangkapan ini hanya beberapa jam setelah keduanya berhasil membawa kabur sepeda motor milik seorang warga dari rumah kos Jalan Keputi, Sukolilo, Surabaya. Aksi pencurian para pelaku ini sempat terekam kamera pengawas CCTV perkampungan di lingkungan rumah kos korban. Dalam pemeriksaan, kedua tersangka mengaku 4 kali mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah kota Surabaya. Alhamdulillah dapat langsung diamankan oleh anggota Opsional Reskrim Polsek Sukolilo. Dari hasil pemeriksaan, apakah ini para pelaku lama di kasus pencurian sepeda motor? Setelah hasil dari penyelidikan bahwa benar kedua orang tersebut bukan kali pertamanya mereka melakukan aksinya, namun sudah 4 kali. Sesuai pengakuan mereka melakukan 4 kali. Semuanya TKP-nya ada di wilayah Surabaya. Polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti dan kedua tersangka terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang penyimpanan minyak goreng di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terbakar. 1 orang mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Api dan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari 1 unit rumah yang juga gudang penyimpanan minyak goreng di Desa Mompang Julu, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Akibat kebakaran, 1 orang mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Warga dan petugas kepolisian berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. 5 unit pemadam kebakaran dikerahkan, api padam 2 jam kemudian. Kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah dan penyebab kebakaran dalam penyelidikan pihak kepolisian.